Bang Mario di Passion and Share. Halo Passioners, selamat datang kembali di Passion and Share. Dan di episode kali ini gua bertandang ke studio yang udah cukup legendaris. Lo bisa lihat di belakang gue ini ada bukan studio sebenarnya, ini kamar cuman dijadikan tempat studio. Kerja sih menurut gua. Tempat kerja tapi udah melahirkan berbagai macam karya yang fenomenal dan legendaris. Dan this is Mas Denny Casmala. Dia adalah seorang gitaris, produser, songwriter, dan juga salah satu guru seksnya Mario. Guru saya. Enggak bercanda. Halo Mas Denny. Gini dong. Enggak, ini kan corona. Corona, gini berarti kita ya. Nah, Mas, gimana kabarnya Mas? Baik. Wah, ini sebelumnya thank you banget nih, aku udah kembali lagi ke sini karena gue dulu terakhir ke sini itu waktu masih belajar komposisi, diajarin cara sama pas pinjam duit ya waktu lagu. Mario nggak pernah pinjam duit, pinjam efek ya. Pinjam efek kebanyakan. Jadi gimana Mas? Sehat Mas Denca sekarang? Ya alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang lagi sibuk ngapain aja nih di situasi apa? Udah habis PSBB begini? Sebenarnya kalau pribadi sih gue nggak ada bedanya antara corona apa enggak sih. Karena emang kalau kerjaan kayak gue kan ya harus kreatif apapun kondisinya. Cuman mungkin ininya nggak activity-nya nggak terlalu banyak ya, activity dari luar kesini. Activity dari luar tuh nggak terlalu banyak. Gue jarang banget keluar, gue keluar paling meeting. Cuman kalau sekarang kan karena orang pada takut keluar, akhirnya meetingnya pakai Zoom. Meeting pakai Zoom. Terus untuk aktivitas produksi tapi masih jalan terus Mas? Masih, jadi banyak sekali kerjaan yang kebetulan gue belum kerjain sebelum corona. Jadi pas corona ini gue kerjain, jadi sebenarnya ya secara ekonomi ya biasa aja sebenarnya gitu. Alhamdulillahnya nggak terlalu banyak berdampak signifikan karena lo orang kreatif ya, jadi lebih banyak di dalam studio create something dan lain sebagainya. Orang datang pasti kesini, gue jarang kesana. Iya. Nah ini teman-teman Passioners, for your information, Mas Dencas ini mengawali karir sebagai awalnya seorang gitaris dulu tuh Mas ya. Main bola sih. Oh, pemain bola. Main bola. Ya, dari FC mana? Sawangan FC apa Pondok Cabe? Biji gatal-gatal. Jadi Mas Dencas ini mengawali karir sebagai seorang gitaris, punya band juga namanya Ultra. Setelah Ultra ada apa? Sabila ya? Sabila. Setelah itu terkenal loh, tapi di keluarga sama komplek. Nah kalau Ultra itu lebih terkenal lagi. Buat lo yang aktif di era 90-an akhir tuh, kalau sering nonton MTV itu ada band tuh video klipnya yang cowoknya meninggal, terus gitarisnya pakai kostum topeng monyet. Nah ini orang bukan topeng monyet, dilukis hitam. Hitam apa putih? Putih. Nah mungkin kebanyakan orang yang di era milenial sekarang nggak terlalu banyak tahu siapa sih seorang Denny Casmala, apa sih kiprahnya di industri musik Indonesia dan seberapa besar pengaruhnya untuk menginfluence generasi-generasi sekarang termasuk gua. Karena honestly aku pertama kali tahu namanya Mas Dencas itu sekitar tahun 2005-an. Pada saat itu aku masih kuliah di... Oh, gue masih SMA berarti? Oh gitu, aku baru mulai kuliah di Institut Musik Indonesia. Nah, waktu itu ada mata kuliah namanya Live Band Workshop, bawain lagunya ini Berharap Tak Berpisah. Nah di situ ada kredit title-nya Songwriter by Denny Casmala. Nah, gue belum pernah ketemu pada saat kuliah itu, dan tiba-tiba pas tahun 2014
diajak sama Mas Adin ke ngumpul di acara komunitas gitar gitu. Waktu itu namanya masih Gitaris Tangerang Selatan. Ya, di situ first meeting gua sama Mas Dencas. Oh, pas gue liat, oh ini yang namanya Denny Casmala. Kok hancur ya orangnya? Kok dekil ya? Nah, dari situ gue mulai tertarik untuk approach beliau ini lebih detail, terutama untuk komposisi musik, recording, setup gear, pedal efek dan pedal board pada saat kita recording sama pada saat kita live itu seperti apa. Gue banyak sekali belajar dari beliau ini. Nah, sekarang pertanyaan pertama ini very basic. Awal mulanya Mas Dencas mengenal gitar dan dunia musik itu awalnya tuh gimana tuh, Mas? Sebenarnya gue tuh nggak punya cita-cita jadi musisi, karena dulu gini, waktu kakak gue SD kalau salah ya. Jadi kalau kakak gue salah tuh main piano salah gitu. Oh, main piano, klasik ya? Klasik, salah dipukul sama bokap gue pakai apa namanya, rotan. Tapi waktu itu Mas Dencas posisinya belum main musik sama sekali, cuma ngelihat aja gitu ya? Ngeliat. Oke. Terus kau belajar musik juga ya, kata bokap gue. Nggak mau, dalam hati gue ntar kalau salah dipukul. Tapi singkat cerita, bokap gue pinter. Yang dilatih anak-anaknya tuh bukan cuma fisiknya, jadi karena gue nggak mau menyentuh, tapi ear training yang dilatih. Oh. Saya tebak-tebakan chord. Ini chord apa nih? Ini mayor apa minor? Minor 7, 7-nya mana jadi? Sampai sedetail itu? Nah, kalau chord gini, do mi sol sih, ya diajar kuping itu. Terus jadi kayak kalau kita main musik jadi kayak games. Kalau gini, ini lagu apa? Lagu klasik judulnya apa? Jadi kalau kakak gue main tuh gue mau nggak mau kan kuping mendengarkan. Dibikin menjadi suatu kebiasaan di rumah pada saat itu gitu ya? Nonton bioskop tuh siapa yang bikin musik tuh? Scoringnya apa tuh? Tuh musiknya sedih, bunyinya apa nih? Gitu. Jadi kepekaan terhadap notasi itu udah diajarkan dari kecil. Singkat cerita, sampai gue umur SMP kelas 2 ya, terus teman-teman pada main musik, ngeband tuh ya? Sampai SMP kelas 3 tuh mereka main lagu yang sama. Gue liatin kok main lagu G2 susah banget sih gitu. Nggak pernah bisa-bisa untuk lagu main Bon Jovi gitu. Lagu yang tiap latihan band lagu satu ini tapi nggak pernah benar, potong. Nah nanti gue G2 susah pas itu. Dulu gue main keyboard kan. Belum main gitar sama sekali kan? Belum jadi gitaris seperti itu? Begitu lulus SMP, pas waktu itu perpisahan. Lulus SMP itu berarti ya? Lulus SMP ya pernah nyoba main gitar. Yang orang main lagunya setahun nggak bisa, gue cuma sebentar 2 jam udah bisa main gitu. Jadi gue ngerti basic kok gini G kan gini, kalau naik ini, jadi udah tahu nih G nih A. Apa susahnya nih? Ini mayor minor. Bedanya apa? Temen gue nggak peka, nggak tahu nggak bakat apa gimana gitu. Masa? Karena kebiasaan mungkin ya dari karena gue tahu main minor ada teorinya gitu. Kalau kok ngerti sih, ya kan gue ngerti. Masa gue nggak ngerti main minor? Emang nggak bakat kali. Singkat cerita gue belajar gitar cepat pokoknya. Karena kupingnya bagus, terus sudah terlatih gitu. Akhirnya denger lagu tuh cepat, nggak harus, kalau dulu kan orang mesti rewind. Iya, masih lalu gue dengernya denger lama-lama hafal, begitu megang gitar cepat gitu, poinnya gitu. Nah setelah itu mulai jatuh cinta sama gitar atau gimana? Enggak juga, cuman ya karena terpaksa akhirnya main gitar, karena main gitarnya nggak. Terpaksanya kenapa tuh? Ya maksudnya untuk main lagu yang gitu susah, ayo gue yang main deh gitu. Oh, jadi awal mulanya itu berarti bisa dibilang tuh karena eksiden tuh berarti ya? Dipecat tuh gitarnya dipecat, jadi yang main gitar gua gitu. Oke. Karena basicnya gue ini dulu temanku punya studio, gue jaga studio. Jagain studio untuk operating recording? Mesin studio, pasang kabel, kan dulu ada tuh kru. Iya. Jadi gue sering lihat band yang sama nih dari dulu nih band. Jadi startupnya mulainya dari situ ya? Studio kosong mau nyoba gitar. Kok gampang gitu terus harus Gila ya, berarti benar-benar dari very basic banget ya Mas. Mulai jagain studio, terus udah gitu belajar gitar juga hanya ya based on-nya bisa dibilang dari bakat kan kuncinya gitu. Kan ini kan cuma media nih, lu main piano, main drum, tapi kalau lu punya basic musikalitas bagus atau dari rata-rata mau belajar apa cepet kan gitu. Kayak lu nih, lu main gitar nih, lu suruh belajar piano, cuma fisiknya doang yang belajar piano, tapi kan kupingnya sama. Iya. Cuma bedanya lu translate cepet gua. Itu SMP, berarti mau masuk SMA tuh. Ya. Terus pas mulai SMA, Mas mulai serius ngeband. Serius tuh, gue mulai bikin first your band lah. Dapatlah band, gue punya teman kecil gue namanya Kim tuh, Guitar Shadow Fly.
Oke, Temen itu gua dari temen dari kecil? TK malah. Seangkatan apa gimana? Di bawah gua setahun. Tapi Oke. dari TK udah gua nama dia gitu. Oh, Nah, oke. SD, SMP, SMA. Jadi dia SMP, gua SMA, ya gua ajak ngeband karena dia bisa nyanyi kan. Udah, gua punya bikin band aja dulu, nama bandnya Ketoprak. Nah, bandnya Ketoprak. Itu berarti band pertama tuh. Pertama. Band pertama SMA. Tahun berapa tuh Mas? Kalau boleh tahu Mas? 89 90 89-90-an ya, lagi era-eranya metal. musik rock ya, rock metal. Orang pada main rock, gua main metal. Orang kan zaman Guns N' Roses terus Iya, Motley pokoknya rock Crue. glam rock lah. Poison. Gua udah main Megadeth, udah main Sepultura, udah main yang Kreator, udah. Itu coba main musik yang nggak mainstream gitu. Iya. Udah aja lah bandnya terkenal. Nah, terus lanjut kembali sampai bikin Ultra itu gimana ceritanya tuh Mas? Wah, sebelum itu udah panjang sebenarnya. Sebelum itu kan gue jadi season player kan, jadi lulus SMA, Lulus SMA. dapat negeri tapi nggak gue ambil. Gue akhirnya memutuskan main band. Itu gue pokoknya cuma nganggur sebulan 2 bulan, udah main di reguler tuh, Main reguler main ya? di kafe. Langsung ngapain pas lulus SMA itu? Jadi singkat cerita pokoknya teman gue ada ulang tahun, anak orang kaya, Mhm. ya Amigos kalau nggak salah tuh. Amigos tuh Kemang ya? Jam 8 makan-makan. Tongkrongannya bokap gue itu dulu tuh. Intinya, Mungkin waktu bokap gue nongkrong di situ yang main lu kali. mungkin bokap gue suka parkir kayaknya. Pokoknya intinya itu band kafe main, terus suruh main teman gue dan main-main. Tiba-tiba si main band bawa kertas kepada Deza Semala, Deni main naik panggung main lah. Oke. Karena gue tahu main lagu-lagu apa, karena dulu bawa gue juga musisi, jadi yang mereka main itu gue tahu semua lagunya. Naik panggung main, gue babat main 5 lagu nggak usah turun panggung ya udah. Dan itu langsung bikin band Ultra itu di situ. Enggak, belum, masih jauh. Belum, masih Jadi jauh. Singkat cerita, pokoknya gue main di situ. Akhirnya nggak lama, seminggu kemudian ditelepon, Mas, gitar sakit bisa nggak gantiin nggak? Dapat nomor dari mana? Gue singkat cerita, akhirnya gue jadi main reguler. Jadi main reguler di Amigos itu. Terus main kafe-kafe terus minggu bisa 4-5 kali lah main kayak band sekarang lah. Kan gitaris nggak banyak dulu, jadi gue si spesialis session. Jadi kalau gitarisnya band A masuk, Oh ini ya, apa? Super Sub. super sub ya. Tapi main mulu gitu, nggak pernah nggak main. Jam terbang tinggi. Sampai akhirnya suatu cerita pas main tahun 95 itu ada Dani Ahmad ya. Sering datang ke kafe, lihat gue main. 95 tuh masih album apa tuh Dewa terbaik ya? Ya pokoknya Dewa album pertama itu, pertama atau kedua. Oh 95, Ya, mungkin ya, 95 terbaik. Gua sebenarnya Dewa juga nih. Ya gue lupa. Terus Maksudnya vokalis gue dulu kan Reza. Ya, jadi kita main di kafe, Reza Dani datang, kenal sama gue, kenalin sama Reza. Ya udah pokoknya yang bawa gue masuk studio tuh Dani sebenarnya. Bisa gitar. Berarti gini, untuk ngebantuin ngeproduserin Ya, Reza. pokoknya siapapun, tiap proyeknya Dani dulu main gitar pasti gue. Nah, berarti duluan itu daripada Ultra ini. Oh ya jauh. Oh, oke. Berarti startup karirnya itu begitu pas. Jadi pas abis ketemu pokoknya sama abis Mas main Dani gitu regular, ya. pindah upgrade lah, gue masuk ke studio. Jadi semua produser, banyak produser yang tahu gue dulu main gitar. Dan itu Reza kan keluar album pertama kalau nggak salah 99 ya. 98. Benar, produksinya itu udah tahun 97 udah produksi sebenarnya. Oh, oke. Makanya lama produksinya, dulu kan album itu bisa 2-3 tahun. Gue singkat cerita, gue ketemu Dani, diajak rekaman sama dia. Rekaman buat siapa aja lah, Denada, banyak artisnya dia pada saat itu. Akhirnya tersebar lah nama gue di Jas Malam untuk direkaman. Hampir semua penyanyi solo atau band, bukan band, penyanyi solo. Formatnya solo ya kebanyakan rata-rata ya. Terus yang gitar pasti 2, kalau nggak lu Tokpati, Kadek 2, itu aja. Oh, itu untuk session gitaris. Oke. Terus untuk produksi lagu kayak misalnya masih jauh lagi Oh, sebelum itu masih jauh. Jadi buat startup awal tuh buat main jadi gitar aja gitu dari ya. main studio, dari kafe terus studio, terus akhirnya sampai ketemu Anang. Ketemu Anang tuh, ya Anang kan bikin lagu kan. Iya. Ketemu Anang, diajak Anang bikin musik. Ternyata gue bisa bikin musik kan ya. Jadi sebagai album-albumnya, bukan proyeknya Anang tuh bikin musik gua dulu. 98 sampai 2000. Di situ gue lihat Anang bikin lagu, gue lihat Dani bikin lagu, orang bilang bikin lagu ternyata gampang. Yang susah kan yang bayar gitu. Ya pokoknya intinya gue bikin lagu belajar dari mereka gitu. Gue pikir ini Iya. nggak susah. Singkat cerita gue bikin lagu, bisa bikin lagu, ternyata lagunya bagus. Pakai buat sinetron lah. Oh, udah mulai itu ya. Udah, saat jadi itu tuh. bergeser lagi tuh. Jadi arranger, jadi pencipta lagu.
Sampai satu cerita ya, gue punya adik kan, adik gue main drum, dia punya lagu. Terus gue punya temen namanya pemain bass namanya Tio dari Jogja, udah ke Jakarta yuk. Kenalin Dewa, waktu itu Dewa lagi cari main bass kan. Sebelum waktu itu Erwin lagi kemana lah pokoknya gitu ya. Akhirnya si pemain bass gue ini udah oke nih mau pindah ke Jakarta, kelamaan datang akhirnya masuk juga. Udahlah pindah ke Jakarta gitu. Oh, kasihan kan, aduh udahlah kita bikin band aja yuk. Mana tuh ada bikinlah band Ultra itu. Adik gua yang nyanyi Eka tuh suaminya Tere yang nyanyi dulu. Nah Eka tuh bikin lagunya bagus, tapi sebelum bikin Ultra gua udah produce album sebenarnya, udah nyanyi album Tere tahun 2000, terus albumnya siapa banyak sekali band atau penyanyi solo yang gue Ultra itu 2000-an berarti eranya. Sebelum Ralat guys, 2000-an bukan 90-an akhir ya. 2000 awal, rekamnya 99. Kayaknya video klip itu sering nongol tuh di MTV tuh zaman aku masih SMP tuh kayaknya tuh Ultra. 2000-2001-an kayaknya. Itu kan band gak terlalu banyak. Iya. Gue singkat cerita itu gue bikin band gak ada maksud apa ya, bikin aja kreatif lah, coba bikin band gitu. Samping itu ya gue juga ngerjain artis, bikin lagu. Gue antara tahun 99 sampai 2010 lah, wah emang kreatif gitu. Bikin band nggak jadi, nggak sukses, pindah label, ganti penyanyi, bikin band Sabila, album 1, album 2, nggak meledak juga. 2 album tuh, Sabila berarti 2 album. 2 album ya? Artinya gue sebenarnya niatnya bukan meledak, bukan apa, gue mau bantu teman-teman gue nih. Gue punya penyanyi namanya Alam Urba, bagus banget lagunya. Gue punya main bass bagus, gue punya adik gue yang gue cuma pengen mengangkat mereka, tapi ya bukan rezekinya kan. Tapi gue tetap punya side job, bukan side job malah ininya basic apa yang premiernya ya, sebagai arranger, sebagai produser, pencipta lagu. Jadi gue lakuin apa aja semua bukan karena gue mau cari uang, karena gue pikir musik itu kan luas gitu. Buat gue lo harus belajar segala hal yang menurut lo harusnya bisa dan tidak merugikan. Bikin lagu adalah juga bukan hal yang gampang, bikin aransemen gampang. Gitar juga gue udah mentok ya gini-gini aja, gitar paling sound segala macam, ujung-ujung penempatan. Akhirnya begitu gue lari ke dunia arranging, kepake semua tuh. Bagaimana main gitar yang efisien, bagaimana harus menempatkan sound yang benar, bagaimana memilih sound yang benar, bagaimana mendirect vokal yang bagus, bagaimana membuat lirik yang gak enak jadi enak. Jadi gue belajar banyak, sampai sekarang pun buat gue masih belajar. Dan itu belajar sendiri atau depend on situation dari orang-orang sekitar yang kerja sama bareng sama? Gue orang yang learning fast ya, jadi gue belajar dari siapapun, termasuk anak baru main pun gue bisa belajar. Paling nggak spiritnya orang baru main kan, yang udah lama itu udah males nih lihat anak muda baru main kan, bisa banget. Jadi buat gue belajar dari siapa aja. Selama itu bagus dan atau paling tidak meriwain sesuatu yang dulu gue pernah punya udah nggak ada, ngeliat orang lain jadi bisa lagi. Iya. Kadang-kadang sesuatu hal yang fresh juga, ya udah kita tinggalin, kita lihat lagi jadi ya trigger lagi gitu kan. Oke, berarti Ultra, Sabila. Nah, kita lanjut ke yang menurut gue ini paling fenomenal nih, karya-karyanya Mas Dencas untuk Reza ya. Waktu pas Reza keluar album itu kan banyak banget gue lihat di kredit title, karena gue termasuk juga salah satu musisi yang ngikutin juga, walaupun Reza itu penyanyi solo, ngikutin juga ngeliat di kredit title, ada Mas Denny Casmala, apalagi lagunya waktu itu kan ada Berharap Tak Berpisah, Keabadian yang bareng sama Ahmad Dhani. Itu awalnya itu dari Mas Dhani sendiri tuh seberapa jauh dia memberikan? Sebenarnya gini, Dhani itu sebenarnya first project itu adalah bukan Reza sebenarnya. Kalau gua itu dari Tere, jadi Tere album pertama. Oh, dari Tere dulu? Nah, dari Tere itu dulu, Tere udah bikin 2 lagu, tapi nggak ditulis sama Dhani, mungkin Dhani sibuk. Nanti kasih gua dulu kerjaan deh gitu. Singkat cerita Tere gua ngerjain gitu, sampai 1, 2, 3 album. Nah, keterlibatan gua dengan Dhani pada saat sebelum Tere malah, jadi ngerjain Reza apa segala macem. Jadi poinnya jadi bridging sebenarnya. Jadi guru gue ya Dhani Ahmad sebenarnya, yang ngebuka gue juga Dhani Ahmad. Cuman kalau making money di industri musik untuk melihat aspek ada duit di aransemen, seingat itu anak yang ngajarin. Bisa nggak bisa, gue bisa ini nggak bisa ya udah. Oh anak aja bisa semua disikat, cuma anak nggak bisa main gitar, gue bisa ya berarti gue bisa lebih, gue pikir gitu. Nah terus untuk kita kembali ke Reza, karena ini gue tertarik banget ngebahas Berharap Tak Berpisah. Nah, kalau kita ngomong lagu itu, lagu saya gini, itu adalah lagu terakhir sebenarnya pada album gue, lupa album 3 atau 2 gitu.
ketiga kalau nggak salah, album ketiganya Reza tuh. Itu tahun 2002 Iya, ya? itu album ketiga kalau nggak salah ya, gue Album lupa ya. ketiga ya? Album pertama gue cuma main gitar, album kedua gue cuma bikin musik, album ketiga gue bikin lagu dan bikin musik. Oke, jadi album pertama hanya sebagai session gitaris, album kedua session musik. bikin musiknya, Sama main gitar itu sama main gitar, berarti session gitar sama bikin musik tuh berarti ya. Album ketiga bikin Pas lagu, album bikin ketiga musik, main bikin gitar. lagu, bikin musik, main gitar, semuanya. Nah, kenapa bisa kepikiran lagu Berharap Tak Berpisah itu kan waktu itu juga cukup naik juga tuh mas lagu. Jadi itu. pada saat ngajar album ketiga itu, Reza pakai berapa produser kan? Ada Topati, Ya. ada Denza Asmala, Daninya gue lupa dari ada nggak itu. Pokoknya ada banyak kita lagu. Reza nanya sama gue, "Den, punya lagu cepet nggak?" Gue denger dulu lagu yang lain deh, jadi gue dengerin lagu-lagu yang lain. Nggak ada lagu cepet. Gue bikin lagu cepet mau nggak? Boleh. Bikin lagu itu. Bikinnya on the spot. Langsung on the spot di Reza studio gitu. datang. Ini kalau bikin nih. Oke, dan itu menurut gua tuh lagunya sangat apa ya, groove-nya dapet, terus udah gitu gimmick kata-katanya bagus, liriknya bagus, dan Ya kalau menurut gue keberhasilan lagu itu sebenarnya bukan banyak faktor. Lagu yang bagus pertama adalah ya notasi. Ada orang yang teman-teman musik bilang kalau lagu bagus, bikin musik apa aja enak gitu. Jadi menurut gue lagu menjadi hits itu faktornya adalah ya penyanyinya bagus, lagunya bagus, musiknya bagus, semuanya bagus. berarti ada banyak elemen pendukung yang lain ya yang membuat satu lagu itu menjadi bagus. Timingnya juga pas lagi rilis juga bagus. Jadi mungkin kalau kita mau merewind lagi, zaman tahun 2002 atau 2004 tuh lagu itu udah meledak. Karena lagu itu lagu paling cepat pada saat itu. Iya, yang paling nge-groove lah bisa dibilang ya. Dan di era itu nggak banyak juga penyanyi yang bikin lagu cepat. Sebelumnya ada Rusana yang bawa jatuh pergi itu cepat. Ya, Itu nggak banyak sekali lagu Indonesia lagu cepat. Oke. Kalau kita ngerewan lagi tahun 70, oh Gali, oh Ratna, Guru. Jadi setelah itu ada lagi Krisya, apa ya? Cinta, Ya. terus lagu cepet tuh nggak banyak sekali yang Krisna. Gue bikin buat Reza, gue bikin deh satu lagu deh yang cepet deh. Semua lagu lo medium mas lo. Ntar kalau live gimana? Ya udah deh serah deh. Itu lagu terakhir sebenarnya, lagu terakhir yang dikasih ke Aquarius. Dan itu juga secara progresivitas chord tuh agak ngejebak juga, itu mainnya do-nya di E kan? Ya. Tapi genjrengan pertama Fa. di Fa. A. Startnya Fa. Itu jenius banget sih menurut Keren, gua tuh. keren. Ya. Soalnya gue gini sih, gue belajar metode bagaimana membuat membuat lagu lebih cepat naik ya. Jadi memang lu pernah dengar lagu Dinda nggak sih? Dinda. Di manakah kau? Lagu itu ada intro nggak? berada? Nah itu. Nggak ada. Gapati. Iya. Ya, sama. Gue begitu. Harus ada intro sih. Intronya cuma genjreng sekali doang kan? Ya. Siap. Makanya itu sebenarnya kan ritmenya kalau kita bedah nih lagu itu kan udah lagu cek ceng cek cek ceng 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 cek gitu kan. Gue orangnya sangat ritmik sebenarnya. Jadi gue menciptakan sebuah musik pasti antara notasi dengan ritmik itu berbeda. Gak mungkin ceng 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 tapi ceng 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 ceng. Kalau ini 1/8, ini 1/4. Kalau musiknya 1/4, 1/16. Dan aku juga gini mas, aku baru ngeh setelah beberapa tahun kenal Mas Dencas nih, bahwa ternyata Mas Dencas ini tipikal gitaris ritm sebenarnya, karena gue ngeliat lo main ritm tuh enak banget gitu mas. Sebenarnya bukan gitaris ritm, gue memahami banget fungsinya gitar. Oke. Di dalam gitar itu kan ada harmoni, ada perkusi. Harmoni ya chordnya. Tapi ketika kita main musik, nah kita ada ritmik. Jadi gitar tuh harus jadi harmoni dan ritme. Nah banyak sekali pemain gitar itu lupa fungsinya gitar adalah mengiringi dalam harmoni ada ritme. Orang tahu begitu, kita tahu cuma solo gitu. Padahal kalau kita ngomong solo, paling cuma 4 bar, 6 bar paling lama. Biasanya ngiringin. Nah, kalau ditanya apa, gue lebih banyak ritme. Ya karena gue paham, ngapain gue main solo gitu. Nggak ada jobnya, lebih banyak ritme. Bukan mengesampingkan yang bisa main solo, ya gue juga bisa. Iya. Tapi sekali gue ngisi gitar yang solo, gue udah pikir harus bagus, kayak misalnya gini.
gue bikin intro udah kayak gitu. Itu lagunya Mas Denjas juga? Bukan, itu lagunya Ricky Evans, tapi musik gitarnya udah depannya udah okay. udah jadi gimmick gitu. Kalau intronya bukan itu, nggak enak lagu itu. Terus sama lagunya Chrisye yang Aku Tahu Ku Tak, itu juga Mas Denjas yang ngisi kan gitarnya kan? Gitu. Jadi menurut gua solo gitar itu ya harus bikin lagu di atas lagu. Bikin lagu di atas lagu, guys. Harus lebih bagus. Luar biasa. Ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang udah banyak main reguler di kafe dimanapun kalian berada, banyak dapat request lagu Berharap Tak Berpisah tapi nggak tahu siapa songwriter atau penulis lagunya. Ini dia nih, Mas Denny Casmala ada di samping gue. Dan sekarang dia banyak ngasih kita ilmu dan sharing sesuatu yang bermanfaat banget nih buat musisi muda dan untuk generasi yang akan datang. Nah, terus kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sebetulnya bukan pertanyaan sih ini. Kenapa jadi meledak lagi gitu ya? Iya. Kalau kita mau rewind itu dari tahun 2003. Oke, pokoknya gue lewatin lah. Musik itu udah berubah kan? Udah berubah, udah banyak ganti genre. Sampai tahun 2016 tuh musik EDM naik kan? Iya, musik EDM. EDM itu kan musik dance, electronic dance music. Yes. Electronic dance music. Dalam lagu itu udah ada dance-nya, musik dance, musik joget dengan tempo cepat. Elektronik, pada saat itu gue tidak memainkan elektronik. Ya. Tapi yang memainkan gue adalah DJ yang ada di Jakarta. Oh, kita ngomong DJ pekerjaannya kan memainkan musik, musik elektronik dengan alat DJ-nya, elektronik, mungkin bisa digabung sama sound apa segala macam. Jadi lagu itu dibawakan oleh seorang DJ atau DJ ya, digabungin dengan musik-musik EDM yang ada tahun 2016, 17 dan seterusnya sampai sekarang. Di-relate ternyata pada saat tahun 2017-2018 itu nggak banyak lagu dance Indonesia. 2012 ya, oke. Sebelumnya ada yang sekarang atau 30 tahun lagi, setelah itu lagi itu lagu bagus banget gitu. Jadi menurut gua, nah kebetulan lagu gua itu temponya sama dengan musik-musik zaman 2018. Ya, yang banyak dimainin. Ada Lady Gaga, di situ terus ada One Direction, musiknya cepat. Nah, masuk kan di situ. Ternyata anak-anak sekarang itu suka musik yang ritmik. Ritmik ya? Ritmik itu artinya musik-musik smart, musik-musik yang chill out. Dan itu akhirnya setelah berapa tahun, 1 dekade lebih kali ya? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun lagu itu kemudian ada lagi. Dan lumayan ngehits banget di Senoparty gitu. Ya karena kan band-band reguler itu banyak request juga kan, request dari orang-orang yang datang. Orang yang datang kan rata-rata umur 20, 25. Ya, dan kebanyakan udah pasti kan banyak dengerin songlist di tempat yang ini begini, tempat ini begitu. Kan itu lagu lama sebenarnya. Iya. Lagi terus akhirnya lama-lama. Nah sekarang perkembangan musik udah berubah. Kalau zaman dulu kan suka yang muda dulu, lama-lama yang tua ngikut. Jadi sejak 2018 itu kebalik. Yang tua dulu suka, lama-lama musiknya makin muda penggemarnya. Oke. Sampai sekarang pun orang masih main lagu. Itu yang tadi gue pengen tanyain sama Mas Denjas, dan akhirnya gue keep pertanyaan gue dan dia jawab sekarang di Passion and Share ini. Tadi gue sempat nanya, Mas, menurut Mas Denjas kenapa lagu Berharap Tak Berpisah itu setelah hampir 20 tahun dia bisa naik lagi, bisa ngehits lagi? Dan ternyata jawabannya berarti sedikit banyak faktor tren musik dan DJ itu sangat mempengaruhi juga berarti. Karena DJ merewind terus lah. Ya. Sama kebetulan kan ada era yang 90-an tuh. Ada suka beberapa kali event yang ngangkat musik 90-an, band-band lama baru lagi. Sekarang kalau bandnya lama berarti ada lagu yang hits juga kan zaman dulu. Kayak ini yang namanya cinta itu. Itu sama. Itu juga banyak juga tuh yang request tuh. Artinya bahwa musik itu suara akan berputar terus, bisa 10 tahun lagi, 20 tahun. Siklusnya pasti akan berputar dalam. Beda cuma soundnya doang. Kebetulan lagu gue itu pada tahun 2002 itu nggak banyak yang mikirin sound elektronik. Nggak ada dan nggak banyak. Pada saat itu gue udah mainin sound elektronik kan, drum duk. Iya. Kelebihannya lagu itu gue stringnya live pada saat itu. Trackingnya live itu Mas? Live. Ntar lo perhatiin deh, stringnya live, terus skurnya banyak banget.
Totalnya ada berapa session yang dipakai buat ngisi? Pokoknya gue masih itu ada 64 track. Zaman segitu 64 track itu untuk string section aja? Enggak, ada core-nya malah bikin 24. Oke. Stringnya tuh 18 track kalau nggak salah. 8 orang main 2 kali, 18, terus backing vokalnya banyak banget, 24 kali nyanyi. Bayangin, terus drum segala macam. Jadi pada saat itu musik gue full banget. Dan itu kalau kita balik-balik lagi anak sekarang, musik zaman sekarang, semua kan soundnya banyak, ada sound ini, sound ini. Ya, pilihan soundnya jelas lebih variatif ya dibanding. Cuman anak sekarang kan nggak pakai string live kan, pakai string live. Nah terus ini pertanyaannya agak sedikit kritis sedikit nih Mas. Sekarang kan lagi digencarkan atau yang gua ikutin ya dari teman-teman musisi itu, banyak dari mereka itu yang memperjuangkan tentang hak cipta dan hak ekonomi sebagai songwriter atau penulis lagu, karena seperti yang kita tahu di era sekarang ini musik cover itu lebih banyak daripada musik yang rilis. Setuju nggak menurut Mas Dicas gimana? Soalnya kalau menurut gua cover sama copyright itu harusnya sama sebenarnya. Lo mau cover lagu orang supaya apa sih? Gampang dikenal, gampang banyak follower, banyak subscribe. Harusnya sih sebenarnya orang yang mau cover harusnya izin. Ya, karena izinnya itu izin pencipta lagu, nggak tahu tuh izin itu mungkin harus bayar atau mungkin kalau misalnya ininya banyak, subscribe-nya atau lagu itu viewernya banyak, harusnya larinya ke copyright ke publisher. Harusnya publisher. Terus tau gue masuk sih, cuma nggak sebanyak kalau zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan orang cover ya nggak boleh divisualkan kan. Iya benar. Kalau sekarang sih menurut ya ada terus di YouTube. Dan lagi menurutku gini, perbedaan cover zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita kayak gini lagi live, genjreng, mainin lagu siapa, Bon Jovi atau lagu siapa itu nge-cover. Tapi kalau sekarang cover tapi masukin cover tapi cenderung menjurus produksi. Iya. Jadi direkam, direcord itu dan lain sebagainya. Kalau gue sejujurnya kalau orang cover emang etikanya harus ada izin sih ya. Oke. Kalau gue sadar gini, gue balik lagi. Sejujurnya gue bukan pencipta lagu. Gue pencipta lagu yang kebetulan kalau bikin lagu hits aja. Gue bukan yang setiap hari bisa bikin lagu atau ada request lagu. Kalau dibilang pencipta lagu ya Yofi, oke. Dani Ahmad, Anang, terus Pongki, mereka pencipta lagu spesialis. Gue enggak. Lagu gue nggak banyak, cuma hit semua. Masalahnya itu. Nah. Tapi kalau misalnya ditanya, apa gue merasa punya hak? Secara copywriting itu gimana? Apakah dulu Mas? Tapi gue nggak peduli. Buat gue itu ada hal yang lebih simpel. Lagu gue berat terus itu adalah rezekinya Reza. Yang tau penulisnya Reza. Siapa penulisnya di sekarang bagaimana itu rezekinya dia. Kedua rezekinya anak band. Karena anak band main lagu itu orang jadi suka kan. Cover jadi rame. Jadi gue anggap lagu itu adalah rezekinya anak band. Rezeki gue di mana? Bukan uang. Friendship. Orang jadi banyak kenal lagu lagi. Jadi gue merasakan energi yang sama. Jadi Jasmala populer seperti tahun 2002. Di usia gue yang 47 tahun, orang tahu gue. Kayak dapat duitnya dari mana? Bukan dari lagu itu, dari yang lain. Dari bikin musik lagi, dari bikin... Gue sempat drop kok, sempat gak punya alat segala macam. Gara-gara lagu itu lagi, orang jadi, oh ini Jasmala yang bikin musik ini aja. Jadi order musik gue, arranger banyak, main gitar banyak, bikin lagu banyak. Jadi, kalau orang bilang gue dapat duit banyak dari lagu itu, nggak seperti orang kira. Nah, secara personally apakah lo merasa wah ini harus gua tuntut atau bagaimana? Karena kan masing-masing orang kan beda-beda ya, punya persepsi dan. Kalau mungkin ada beberapa lo tuntut dong lagu lo publisher. Ya, gua nanya publisher itu nggak dapatnya berapa sekian? Lo cuma cover doang, gua ngerti. Apa yang mau gua tuntut? Ya udah, gua nggak bisa tuntut ke publisher ya, dapatnya segitu dari YouTube. Orang-orang nggak bayar, gue cuma minta pada awal 2018 semua yang pakai lagu gue cover, please sebutin nama gue. Akhirnya setelah itu kan nyebutin nama gue. Itu berarti hak moral. Hak moral sebagai seorang pencipta lagu pada saat kalian mengcover lagu orang, karena itu kan propertinya orang. Kalau gue sih jujurnya, gue cuek aja. Nggak terlalu ini mas, karena rezeki gue bukan dari nggak terlalu memusingkan untuk hal itu gitu ya. Kalau gue meminta gue terlalu banyak juga, ya mungkin buat orang lu bego banget, nggak peduli. Sekali lagi gue bilang, gue
gue laki banget, gue beruntung aja lagu itu meledak. Bisa 2 kali ya meledak, itu bukan karena gue, bukan karena siapa, ya udah apa yang ngatur. Tapi rezeki gue bukan dari situ, banyak rezeki gue. Sekarang kalau gue udah dapat rezeki dari orang pencipta lagu, dari orang ajak gue bikin aransemen, terus gue menutup lagi hak gue yang udah lama tuh. Itu rezekinya anak band yang main di radio. Untuk di era yang sekarang ini. Nah tapi pada saat lagu itu pertama kali dirilis, memang copyright dan publishing itu jelas ini kan, jalan kan. Oke. Terus sekarang project yang lagi jalan apa lagi mas sekarang mas? Gue baru produce penyanyi 3 penyanyi baru. Solo atau? Solo sama duet. Solo dan duet, laki-laki semua atau ada laki perempuan? Laki 1, perempuan 2. Laki 1, perempuan 2. Oke. Gue bikin lagu baru 3, bikin musiknya baru 3, dan gue dikasih kepercayaan sama teman-teman label yang baru untuk produce full. Itu rezeki gue. Nah, papanya Mas Denjas itu kan Chandra Casmala. Bapak lo siapa namanya? Pandi. Oh ya Pandi ya. Ini Casmala ya. Nah, biar nggak serius banget kalau ngobrol, gue bingung nih. Nama papanya Mas Denjas itu kan Chandra Casmala ya mungkin. Cas, bukan Kas. Ya, Chandra Casmala. Itu dia musisi juga kan, musisi senior. Berarti kan sedikit banyak dengan Mas Denny Casmala, anaknya Pak Chandra Casmala. Pada saat era Mas Denjas mulai berkembang, menghasilkan dan mendapatkan sesuatu dari bermusik, pertanyaanku gini, seberapa jauh nama Casmala itu mempengaruhi perjalanan karir Mas Denjas sebagai seorang musisi? Tergantung sih ya. Alhamdulillah bokap gue musisi yang baik. Bokap gue dihormati sebagai musisi yang satu gak bawel bokap gue. Bokap gue semua bilang bokap gue orang yang sangat disiplin. Gak pernah telat, terus gak pernah ribet, gak pernah ngomong. Good attitude berarti ya. Itu menurut gue penting. Tapi sebenarnya yang ngasih nama gue Casmala juga bukan gue. Tadi nama gue ya Denny Farfi nama asli. Ada nama Denny Casmala itu sebenarnya gara-gara Bimo sama Baby Romeo. Jadi si waktu itu kan ngajarin album Romeo apa siapa gue lupa ya. Gue sering kerja bareng Baby lah, Baby gue terkenal 90-an akhir. Denny Den. Oh gue kenal bokap lu tuh. Casmala, Denjas gitu. Oh makanya jadi namanya Denny Casmala. Sebenarnya aku kaget nama anakku terkenal gitu, di kalangan musisi. Ya saya bukan karena bokap gue, jadi gara-gara teman gue aja. Kalau Denny Mahmud lain lagi ceritanya. Ya tapi nggak lepas ya, mungkin ada pengaruhnya juga nama besar orang tua ya. Iya. Tapi sekali lagi tergantung orang tua siapa. Tapi gue yakin bokap gue menanamkan sesuatu yang baik pada teman-temannya, makanya pilihan ke gue juga bagus. Otomatis bokap gue dikenal sebagai musisi. Itu juga bagus, juga tadi dia nggak minum, dia nggak mabok, nggak macem-macem. Ya, itu yang harus gue pelihara. Jadi good attitude-nya pun kepiara sama gue. Buat gue bermusik tuh kan ya bersosial dalam satu kalangan yang terbatas kan, kalangan musik. Jadi ketika lo membuat suatu kesalahan besar atau kecil pun, lo akan jadi omongan, makanya gue jaga. Usia gue sekarang 47 tahun, gue masih bisa survive di musik. Bukan karena gue hebat, karena gue menjaga itu, menjaga brand gue, menjaga attitude gue sebaik mungkin. Etos kerja gue juga harus bagus, dan gue harus update. Jadi buat gue kalau lo mau survive di musik ya harus menjadi musisi yang baik, moral dan modelnya. Kan ada sunahnya, pakula mah karatan. Nah, terus Mas Denjas juga bisa lebih hancur dari ini loh di masyarakat. Nah, terus Mas Denjas gini, bisa jadi sound engineer tuh juga ya karena kebiasaan di studio itu tadi ya ngeliat orang mixing. Gak usah sound engineer deh, gue tuh suruh masang kabel rigging gede tuh gue bisa. Buat instalasi bisa, audio face kebalik gitu. Gue bisa. Karena apa? Gue dulu belajar, gue pernah jadi tukang pasang kabel, tukang nyolder. Jadi segala aspek musik gue kerjain karena gue seneng. Musik itu luas banget, di situ musik ada teknologi, di situ ada pertama Pancasila, 5 ya. Pertama apa? Tuhan Yang Maha Esa. Gue percaya musik itu dari Tuhan. Gue bisa ini karena ini. Kemanusiaan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya lo harus sama musisi harus adil, berbagi rezeki dan harus punya adab yang baik.
katanya persatuan Indonesia, lo harus bersatu, harus ngajak teman-teman lo supaya bikin musik yang bagus. Bukan malah gontok-gontokan saing-saingan gitu ya. Kerakyatan ya, kerakyatan yang adil dipimpin oleh ya begitulah pokoknya ada satu artinya menunjukkan apa, gue harus jadi leadership, harus ada pemimpin yang benar, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya lo harus adil ketika lo punya rezeki, kalau rezeki lo gede ya bagi teman-teman yang gede. Jadi menurut gue aspek itu sama dengan berpancasila bermusik. Ketika lo melakukan musik, ketika lo berpancasila dalam bermusik aman gitu. Yang jago banyak, yang bagus juga banyak, yang murah juga gue. Ada lagu. Gue baru mau ngomong gitu. Itu dia yang tadi gue pengen tanya. Murah kan bukan murah, beda. Apa karena Mas Dani itu make Mas Dences itu kalau murah gitu? Maksudnya? Gini dong, corona. Jadi gini ngomong jadi lupa. Lanjut. Gua ada pertanyaan lagi seputar sound gitar dengan Mas Dencas ini. Karena gini, pertama tipikal gitaris itu ada berbagai macam, tipikal genre dan musik juga macam-macam gitu kan Mas. Style orang bermain gitar juga macam-macam. Nah, sekarang Mas Dencas sebagai seorang gitaris, menurut Mas sound gitar yang enak dan baik itu seperti apa sih? Sound gitar yang baik, sound gitar enak adalah sound yang cocok buat lagunya. Sesuai kebutuhan lagu berarti ya? Apa ya, punya sound, nyoba enak lu, coba nih geng. Begitu lagunya selagu slow yang gak cocok sama sound berat itu. Menurut gue sound itu tergantung bagaimana menempatkan sound itu di lagu yang tepat. Bagaimana menempatkan sound di lagu yang tepat? Itu paling tepat. Oke. Ya lo main lagu Van Halen ya nggak mungkin terlalu metal soalnya. Kebalik lo main sound metal nggak mungkin clean atau crunch. Tapi kalau lo merasa bisa bikin sesuatu yang mainstream, yang nggak mainstream ya why not? Sampai kita ngomongin Tom Morello gitar jadi bunyi DJ gila menurut gua. Iya. Itu kan revolusioner banget. Nah, kalau menurut gua sound semua bagus, tergantung Kebutuhan lagu. Nah sekarang kalau untuk sebagai session player, kadang-kadang gini, pada saat kita dihadapkan sebagai gitaris ya, kita dihadapkan pada pilihan sebuah lagu, kita bingung mau ngisi layeringnya, gitar, pen kanan kirinya tuh kayak apa dan lain sebagainya. Itu Mas ada tips nggak buat teman-teman passioners, terutama gitaris nih? Kalau menurut gua kalau kita ngomongin session, artinya lo jadi tukang servis, lo servis orang, melayani orang berarti. Orang gitu. Artinya lu siap didirect ataupun dimintakan ide. Awal-awal aku menjadi session player, gua tukang servis. Apa katanya produser? Tapi ketika aku sudah dipercaya menjadi session yang sudah berpengalaman, kayaknya orang produser bertanya, Mas Dencas enaknya diapain? Nah, di situ fungsinya jam terbang. Itu bisa ngasih input. Sebaiknya kalau sound kayak gini harusnya gue gitarnya kayak gini. Gue pernah kok satu cerita, gue masuk studio dipanggil. Mas Dencas, biarnya sekian, oke. Begitu sampai studio, ini kok nggak usah pakai gitar, udah cukup. Kenapa? Kita jadi ganggu. Not piano lo gini kalau ngisi gitar nabrak. Kalau gue ngisi gini nggak enak. Akhirnya gue datang nggak ngisi gitar, tapi dibayar. Artinya apa? Gue harus tahu apakah ini pantas pakai gitar apa enggak. Buat gue ngisi sesuatu, ngisi gitar dalam 2 lagu, cepet gue. Gue bisa ngisi akustik tuh paling sekali jalan. Saya itu maksudnya paling 10 menit lah. Ngisi elektrik apalagi cepet banget gua. Karena gua udah tahu nih, oh ini lagu tuh apa sih komposisinya? Ada lagu, bridge, song, rap. Ya gua isi songnya dulu, terus song 2, rap ntar. Ya tapi untuk bisa mengetahui kalau dalam lagu itu kan kayaknya nggak butuh song gitar kan ada referensi. Ya. Gua pasti bertanya misalnya gini, lo referensi lagu apa sih? Kayak lagu apa? Sama kan lagu lo kayak ini kan, coba lagu gini. Kalau dicopot gitar lebih enak lagi. Ada juga yang dari awal udah ada orkes nih, musiknya udah pakai piano, string. Begitu gue masuk, gue boleh usul nggak? Kenapa? Coba stringnya dimatiin, set, cuman vokal sama ini, enak kan? Enak ya. Akhirnya gue dibayar. Akhirnya tracknya nggak dipakai. Dipakai cuma gitar gue akustik. Ngerti nggak lo? Ya. Jadi kayak malah jadi advisor ya jadinya ya. Nah, kalau menurut gue jadi, tapi gue kayak dulu ya, serah. Ya mas, gitar aja ya gitaran aja. Kan banyak kayak gitu. Jadi artinya apa? Orang ngajak gue kalau sekarang yang dibayar adalah bukan karena permainan gue, tapi pengalaman gue. Ya, experience. Menempatkan sound dengan tepat itu gue bilang.
dia whatever, apapun gitar lo, apapun alat lo, tapi kalau tidak tahu bagaimana menempatkan sound itu dengan benar, atau tidak bisa mengakomodir lagu dan si pembuat musik, cuma gitu. Ya sama kayak aku juga pernah dapat lihat di Instagram, entah ya Instagram story atau feednya Mas Denjas tuh, pembantu belakang sebelah rumah yang adik dari pembantunya itu ya kan, ya, bahwa alat itu hanya sebagai media ya, sisanya ya isi kepala ya sama ide. Dan itu termasuk gua pun Passioners banyak banget sih kepake itu pesannya Mas Denjas ke gua personally. That's why gua selalu share pedalboard aku kan. Kadang-kadang kalau pas manggung tuh aku suka sharing tuh nih pedalboard gua. Kadang gini juga, walaupun pedalboard kita sama, kalau isi kepalanya berbeda, yang lo mau hasilkan beda, pasti hasilnya juga akan berbeda, benar nggak Man? Jadi that's why kenapa aku juga nggak risih atau nggak takut kesaingin atau gimana nih gue share di pedalboard gua, karena gini, ya masing-masing gitaris itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi even dengan alat yang sama pun, kayak gua sama lu, gua punya efek ini. Gua main efek lo dengan beda pasti main. Ya pasti beda, udah pasti bagus sama lu. Belum tentu juga. Kan yang nilai bukan kita, orang lain. Misalnya gini, ini contoh nih. Ada fansnya Mario nih, ngefans banget. Dia tahu Mario di lagu ini enak banget, dia tahu efeknya, terus gue nyoba. Wah, masih asikan Mario, gimana? Jadi setiap itu orang, bisa disalahin. Setiap orang punya penggemarnya masing-masing. Berarti punya marketnya sendiri-sendiri. Iya, jadi gitu menurut ya. gua sesama pemain gitar atau sama musisi dengan alat yang sama pun sebenarnya bukan jadi pertandingan, bukan balapan mana bagus, biarin aja. Kalau lu bilang jelek ya nggak apa-apa. Kecuali lu bayar gua. Nggak bagus loh, main lagi yang bagus, gua bayar. Nah, itu lain ceritanya. Jadi kalau lu nggak bayar gua, terus lu nilai gua, apa hak lo? Gitu. Ngerti nggak? Tapi dulu waktu kita kelas, kalau aku genjreng Mas bilang mainku nggak enak, main lu gitu. Bercanda gua, pernah gitu gua. Bercanda gua. Oh ini murah nih pasti nih mainnya. Kan gua kenal lu. Iya. Nah sih menurut gua, seorang pemula pun punya penggemarnya masing-masing. Iya, berarti udah punya orang tuanya. Ya, udah punya market dan kuenya sendiri-sendiri lah ya. Menurut gua, ya jangan dibandingkan lah. Justru menurut gua kalau kita sebagai musisi membandingkan kemampuan orang lain, kita musisi yang picik sih menurut gua. Justru kita harus belajar melihat kelebihan. Ketika tahu kekurangannya, simpen aja, cari kelebihan yang pasti ada. Ketika lo bisa melihat kelebihan di sebuah kelemahan seseorang, berarti lo dewasa. Ketika lo mencari kelemahan orang, saya hebat-hebat orang itu cari kelemahannya, lo sombong. Lo masih lebih bisa jual. Itu yang ngomong lu apa? Adik jadi roh pemasuk setan jiwa. Oke Mas, ini session terakhir kita nih. Ya. Ini session terakhir kita di Passion and Share, one of my favorite. Untuk Mas Denjas sendiri sebagai musisi senior yang udah malang melintang di industri musik Indonesia sekitar berapa? 20 tahunan mungkin? Ada? 25. Sekitar 25 tahun. 25 setengah tahun, 3 jam 20 menit 27 detik. Oke. Buat Mas Denjas sendiri ada nggak kira-kira Nggak ada pesan atau jangan karena nggak dibayar? jangan. Buat Mas Denjas sendiri nih, ada nggak pesan atau wejangan buat teman-teman musisi, gitaris, or ya musisi lah yang baru memulai karir sebagai musisi atau yang memang udah jalan sebagai pemusik tapi nggak tahu nih arahnya gue mau kemana nih gitu. Gue cuma ngingetin sih, musik itu main musik nggak bisa kaya sih. Kalau mau kaya jangan jadi musisi, jadi pengusaha. Oke. Main musik nggak bisa kaya. Kalau lo mau kaya ya lo punya kemampuan lain di musik, maksud gue gitu. Kalau benar main musik benar, karena musik bukan sebuah pekerjaan sih. Menurut gua musik adalah passion, cintaan. Music is a passion. Jadi cintaan. lo akan lakukan apapun untuk lo bisa beraktivitas seni musik. Ya. Kalau kita mulai sejarah awal.
Jadi jangan pernah bermimpi, jangan ada goal untuk menjadi musisi yang bagaimana sih. Tapi belajarlah ketika lo melihat kekurangan, belajarlah ketika lo merasa kurang. Belajarlah ketika melihat orang lain lebih dan lo untuk belajar terus mengkoreksi. Karena pada dasarnya musik itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sampai kapanpun. Kecuali lo udah mati. Karena musik berkembang, teknologinya berkembang, bahasanya berkembang, notnya berkembang, sound berkembang, sampai tingkat intelektualnya itu kan berbeda-beda orang. Ya. Yang akhirnya membuat itu berkembang adalah ketika orang itu banyak mengisi sesuatu, banyak melatih kelemahannya. Jadi belajarlah musik sampai kapanpun ketika lo mati. Never stop study ya. Never stop to learn. Bahkan dari siapapun, dari junior juga lo nggak ada gengsi gitu ya buat jangan ada gap buat belajar dari juga nggak ada siapapun. status sosial. Yang bedakan musik adalah bukan kemampuan, bedakan musik adalah cara berpikir. Oh, gue kira rekeningnya mas. Gue kira si saldonya. Cara berpikir tuh ya itu banyak. Bagaimana lo menjadi musisi yang berbeda ya cara berpikirnya harus. Selain lo bisa berpikir seperti musisi yang mainstream, harus bisa jadi berpikir sebagai musisi yang non mainstream. Lakukan sesuatu seperti musisi yang lain, tapi coba lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh musisi lain, tapi lo juga bisa melakukan sesuatu yang dilakukan orang lain. Oke, jangan takut untuk jadi berbeda berarti ya. Jadi sama juga nggak apa-apa, pilihan. Sama nggak apa-apa, tapi jangan takut untuk jadi yang berbeda. Selama itu tidak keluar dari koridor sebagai musisi yang Ya. Maksudnya jangan main gitar telanjang gitu. Ya kalau telanjang boleh, kalau barangnya gede, kalau kecil ya jangan gitu. Cuma juga gitu. Ibaratnya. Oke, guys, itu dia tadi penutup perjumpaan kita di Passion and Share episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Taruh, pamer lu baca tulisan gue nih. Apa itu? Apa tulisannya tuh mas? Baca dong. Ngomong peler itu nggak jorok, yang jorok itu kalau peler nggak dicuci. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi video terbaru di lupa, channel gua. Subscribe Mario. Begitu selesai nonton acara ini langsung non subscribe lagi. Oke guys, we'll see you on the next episode. See you.